Shalom, Ebenezer Family. Jumpa lagi di dalam program kita House Family bersama Gembala. Kali ini ada dua tamu kita kembali, Ibu Sunarti Baktiono. Ya, beliau adalah Ketua Kaum Wanita. Dan Bapak Pendeta Hari Sugiono, dia Ketua Kaum Pria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berjalan 6 bulan untuk Indonesia, sementara kalau dimulai dari Wuhan itu bisa sekitar 8 bulan, 9 bulan, Desember ya. Jadi kita sudah bisa bayangkan apa yang terjadi, bahwa resesi terjadi di mana-mana. Ini akibat dampak dari pandemi. Dan kita melihat memang kita tidak bisa membayangkan ya kesibukan pemimpin-pemimpin di tingkat pemerintahan yang tertinggi sampai yang ke bawah. Tetapi dampak itu bisa dilihat dari angka-angka ya. Ada negara yang mencapai 20% lebih pertumbuhan minus. Bayangkan pertumbuhan minus di angka yang sedemikian tinggi. Nah, sementara kita di Indonesia pertumbuhan minus kita 5,3. Dan itu berarti bahwa para pemimpin kita sudah melakukan segala sesuatu. Mereka mencoba agar jangan sampai Indonesia masuk di dalam resesi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Bapakku bekerja sampai sekarang ini, aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja bagaimana ya? Seperti apa? Apa yang dilakukan Tuhan hari-hari ini? Nah, kita tahu bahwa banyak jemaat mengalami pergumulan. Dan kita juga mendengar kesaksian bagaimana mereka yang sakit disembuhkan. Bagaimana mereka sulit di dalam mencari pekerjaan, mereka mendapatkan pekerjaan. Dan sekali lagi rumah tangga yang mulai kacau karena pandemi ini membuat banyak masalah, akhirnya dipulihkan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Demikian juga di dalam gereja, pelayanan. Bayangkan kita sudah memulai dengan live streaming. Kira-kira jemaat lihat enggak ya? Bagaimana ya? Pelayanan ini seperti apa ya? Tetapi di dalam waktu berjalan kita bisa melihat viewers yang kita bisa nilai. Bagaimana jemaat masih tetap bertahan. Mereka masih bisa mengikuti seluruh kegiatan gereja. Di dalam doa-doa. Di dalam persekutuan House Family pun kita sudah beralih kepada Zoom dan sebagainya. Demikian juga bagaimana memuridkan itu masih tetap terjadi. Kita menghubungi jemaat via phone dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, pelayanan pun masih berjalan dengan baik. Kami membagi-bagi segala sesuatu untuk jemaat yang berkekurangan. Sehingga jemaat ini sekali lagi tidak merasa ditinggal. Jemaat masih merasakan kebaikan Tuhan. Jemaat masih bisa berkomunikasi. Inilah karya Tuhan. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam kehidupan pelayanan gereja. Bapak Ibu, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dan itu terjadi hari-hari ini. Kehidupan manusia diporak-porandakan sedemikian rupa. Tapi ingat, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu berarti Bapak Ibu, hari ini Tuhan bekerja. Ya. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini berbicara kepada kita karya Tuhan. Seek and save. Atau di dalam dunia kalau misalnya itu bencana, SAR, search and rescue. Bagaimana mencari dan menyelamatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong. Itu semua adalah karya Tuhan yang kita bisa sebut sebagai keselamatan. Setiap kita mendapat jaminan keselamatan. Selamat lewati pandemi. Selamat mengatasi hal-hal kehidupan kita. Dan sekali lagi, keselamatan inilah yang dikerjakan Tuhan hari ini di dalam kehidupan orang percaya. Sebelum kita lebih lanjut,
Mari kita akan naikkan pujian dan kita akan berdoa. Tuhan menyertai kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan seperti tertulis di dalam Alkitab. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Aku tak berkuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Menaikkan syukur buat pengorbanan-Mu,
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa dalam-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, amin. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kembali hati kami penuh dengan syukur buat saat ini kami boleh bersekutu bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu beserta dengan Ibu Narti sebagai Ketua Komisi Kaum Wanita. Tuhan, kami ingin memuji memuliakan Engkau sekalipun di saat-saat seperti ini kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu ajaib dan dahsyat buat setiap kami. Oleh karena itu melalui ibadah persekutuan pada saat ini kami mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus, sehingga melalui ibadah ini pada saat ini kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat yang sama Tuhan kami boleh merasakan jemaat-Mu boleh diberkati oleh ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam kuat kuasa tangan Tuhan sampai pada akhirnya bila ada di dalam pimpinan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Masih merasakan Tuhan baik. Amin. Amin. Kita bisa melihat ya kesaksian-kesaksian bahwa Tuhan masih bekerja. Betul? Betul. Ya, mungkin ada kesaksian, silakan. Ada Pak Gembala. Ini kan Komisi Kaum Wanita. Jadi ini ada, mungkin saya sebut namanya Ibu Ernata. Ya, kita semua tahulah pandemi ini tidak hanya berdampak pada orang yang berkecukupan, pada orang yang kekurangan, tapi semuanya berdampak. Tapi ini luar biasa Tuhan bekerja atas keluarga Ibu Ernata. Dia sebelum pandemi pun sebenarnya ada 2 keluarga yang diurusi begitu, keluarganya pribadi dengan keluarganya, ada keluarga suami. Dan sebelumnya ya sudah cukup lah dengan kondisi, tapi ternyata ada keponakan dari suaminya itu sakit. Lah ini akhirnya apa? Perlu tambahan biaya. Terus kemudian dia ya sedih gitu, kemudian waktu mengantarkan keponakannya datang berobat ke rumah sakit, dia itu nangis. Gimana Tuhan, aku sudah dengan keadaan sebelumnya itu sudah pas-pasan gitu Tuhan cukupkan, tapi sekarang dengan sakit ini apalagi kondisi pandemi kan setiap kali ke rumah sakit mesti tes rapid, tes swab, dan itu kan juga tidak murah. Jadi dia itu nangis ke Tuhan. Akhirnya Tuhan itu luar biasa bekerja pada setiap anak-anaknya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga ini. Dia yang tadinya Bu Ena ini, kalau kita sering kumpul-kumpul gitu itu kan biasa kocok-kocokan gitu. Dia tuh tidak pernah Pak yang namanya masak, itu tidak pernah. Yang namanya sampai teman-teman itu ngomong seperti ini. Masak apa masaknya? Masak air panas. Masak Indomie seperti itu. Wes kalau Cik Erna masak gempa nanti yang namanya Surabaya itu sampai seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan, apa yang tidak dipikirkan manusia itu Tuhan kerjakan semuanya. Amin. Dari maksudnya kebingungan bagaimana bisa mencari tambahan uang, akhirnya apa? Dia masak. Pertama masak
kering tempe. Ya mungkin orang-orang menganggap ringan ya, tapi ini untuk dijual. Itu kan kalau dikonsumsi sendiri saja kan ya gak apa-apa, anak istri aja ya enggak masalah gitu ya, pokok gini ono. Tapi kalau dijual kan harus dengan taste yang enak kan gitu. Ternyata apa? Berhasil. Enak masakannya. Jadi sampai sudah dipasarkan seperti itu. Tidak itu saja. Kemudian dia apa? Bikin kue. Ya, bikin kue pun ya begitu. Tadi ya latar belakangnya tidak pernah masak. Iya, tidak pernah masak. Tapi kalau Tuhan mau bekerja, itu luar biasa kepada setiap anak-anaknya. Akhirnya apa? Bikin nastar berhasil juga. Bikin kastengel berhasil juga. Bikin apa? Semprit itu juga berhasil. Jadi pinter masak malian. Jadi gara-gara pandemi, gara-gara work from home, jadi pinter masak. Dan tidak itu saja lah, kalau masak terus nggak ada yang beli, kalau bikin kue terus nggak ada yang beli, ya doa itu Pak Gem, percuma lah. Ini pun Tuhan bekerja tidak setengah-setengah, tidak hanya memberikan mujizatnya untuk dia bisa masak, dia juga apa, bisa menjual ya begitu. Jadi ini Tuhan bekerja luar biasa. Akhirnya dia mendapatkan apa? Tambahan uang dan bisa mencukupi kebutuhan yang sekarang ini itu kesaksian dari Bu Endang luar biasa. Bagaimana? Pak Ari, apa kau melihat juga? Kalau tadi kan ada kelebihan makanan ya, bisa kirim ke Ambengan Batu. Kami siap menampung. Tadi kan puji Tuhan di KP nggak kalah serunya, nggak kalah dahsyatnya Tuhan, Bu. Kami punya teman sepengerjah ya, kaum pria. Mereka ini berdua orang apa namanya dari perantauan tapi di Jawa juga. Mereka berdua ini usaha ayam geprek, namanya Pak Budi dan Pak Edi. Mereka sebenarnya saudara ketemu gede ya di Surabaya ini. Singkat cerita, kira-kira bulan 5 awal itu yang salah satu namanya Pak Edi ini kena batuk, gitu Pak Gem. Batuk ya biasa, mereka kan punya BPJS ke puskesmas gitu. Biasanya setelah dari puskesmas nggak cocok, dirujuk ke Adiwisada kayak kemana gitu. Sekali ke puskesmas nggak sembuh batuknya, yang Edi ini gitu ya. Setelah nggak sembuh, dia calling kami terus, mulai sakit, mulai dari awal calling kami dan kami selalu kontak. Kemudian kedua kali kembali lagi ke puskesmas, nggak sembuh. Pada waktu kembali keduanya, yang satunya kena batuk juga Pak Gembala, yang namanya Pak Budi. Sudah dua-dua kena batuk. Ini mulai di musim seperti ini batuk mereka sudah mikirnya nggak karu-karuan gitu ya. Sama Pak Budinya ini, padahal mereka berdua sudah batuk, mereka tinggal satu rumah gitu loh. Pak Budi sama Pak Edi ini, mereka pelayanan di Sumbo Pak, di Sumbo Pak Gembala. Jadi mereka berdua akhirnya dibawa Pak Budi sama Pak Edi ke Adiwisada Kapasari. Periksa. Pada waktu diperiksa pertama, dokter ngomong gini, ini tidak bisa, harus di ronsen, karena bagaimanapun nanti takutnya paru-parunya gitu. Ini ceritanya Pak Edinya itu. Mereka sampai pada waktu itu di ronsen juga, hasilnya mereka terkejut sekali Pak Gembala. Di ronsen di paru-parunya ada bercak-bercak putih, nah, gitu loh, bercak-bercak putih. Itu, ya? Iya. Pada waktu itu mereka sudah waduh mulai tegang gitu loh. Yang Pak Budi ini yang mengantar nggak di ronsen, yang di ronsen Pak Edinya, karena yang sakit pertama kan Pak Edinya. Begitu tahu bercak-bercak putih, mereka sudah ketakutan. Kemudian setelah ngambil hasil dari ronsen, ditunjukkan ke dokter ngomong gini, waduh, ini memang kita Bapak belum di swab. Tapi kalau melihat dari ronsennya ini Pak Gem, ini kayaknya menjurus ke COVID. Memang perlu diswab. Gimana Bapak mau diswab apa enggak? Terus mereka berdua, karena itu berdua, gini aja Dok, gimana kalau kami mandiri, isolasi mandiri di rumah, karantina sendiri gitu. Kemudian dikasih obat. Setelah pulang dari dokter itu dikasih obat, nggak tambah baik. Tambah nggak bisa nafas. Namanya Edi itu untungnya mereka rumahnya tingkat. Jadi satu di atas, satu di bawah gitu loh. Jadi kami selalu kalau calling ke Pak Edi telepon, setelah itu selesai saya calling Pak Budinya yang di bawah. Saya selalu telepon berdua gitu ya. Setiap
saya telepon mereka pernafasannya, Pak Hari, aku kok gak sambukan, Pak Hari, aku gak bisa merasakan bau-bau sama sekali karena setelah nyemprot baygon itu kan mestinya baunya kan yang gerak gitu, tapi nggak bisa merasakan. Pak Hari, apa Pak? Kami bawa doa, kami serahkan Tuhan, bahkan beliau katakan, puji Tuhan, saya mengikuti doa malam, saya mengikuti ini, saya mengikuti ibadah-ibadah ini, kami support melalui doa-doa. Puji Tuhan, luar biasa, mereka nggak mengalami apa-apapun dalam hidupnya, hanya obat-obat vitamin dan obat batuk. Mereka 3 minggu pas. Kebetulan waktu itu lebaran, jadi ayam gepreknya itu libur, jadi puji Tuhan. Untungnya pas lebaran, event lebaran, jadi mau tidak mau mereka libur, jadi sekalian liburan gitu loh. Pada waktu setelah 2 minggu saya pantau terus, saya telepon, saya ngomong, gimana? Saya masih batuk Pak Hari, saya ngomong kalau memang masih tidak enak, jangan buka dulu. Itu setelah lebaran, kalau memang masih nggak enak, jangan buka dulu. Karena apa? Bapak harus mikir loh ya, bukan hanya Bapak yang sakit. Nanti kalau Bapak jualan, Pak Budi jualan, Pak Budi otomatis nularkan ke orang gitu loh Pak Gem. Saya ngomong gitu sama mereka. Jadi kalau bisa kondisinya fitkan dulu sampai benar-benar fit, Pak Budi sama Pak Edi, mari silakan buka lagi. Saya ngomong gitu. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya terus calling, kemudian dia telepon saya, Pak Hari, saya sudah jualan dan saya sudah nggak batuk lagi. Luar biasa. Kalau tidak perbuatan Tuhan, saya mustahil. Saya merasakan begitu hebat dan kuasanya Tuhan buat hidup mereka. Kalau kesaksian ya Pak Gembala, kan harus ada buktinya ya. Tadi kesaksian pertama saya, kan dia Bu Ernatan ini bikin kue. Jadi biar ada buktinya. Nanti testingnya saya kirim ke rumahnya Pak Gembala dan Bu Gembala. Terus Pak Hari juga mau kah? Loh, tadi saya kan sudah ngomong. Kalau mau beli, yang testing cuma Pak Gembala sama Bu Gembala. Saya takut sama Gembala. Lah ini kesaksian saya yang kedua. Ini saya alami sendiri. Jadi waktu ini COVID masih menakutkan kemarin itu. Kita semua itu menjaga diri. Jadi sampai kan nggak keluar. Sampai TV rusak, tidak berani betulkan ada itu orang TV. AC nggak dingin, tidak berani memanggil karena ada kesaksian temannya adik itu, papanya TV-nya rusak, dipanggilkan papanya yang tidak keluar kemana-mana gara-gara ada orang masuk akhirnya kena dan meninggal. Itu jadi kan otomatis biarkan AC itu enggak, saya panggilkan tukang untuk memperbaiki AC sama itu TV. Terus kemudian kan keadaan itu seperti itu. Lah kok adiknya suami itu sakit pertama itu panas biasa ya, enggak tahu ya, kira tipes gitu. Kemudian istrinya bawa ke rumah sakit, ke Mitra Warga, begitu dites itu rapidnya negatif, begitu di swab positif. Lah anaknya itu hari sebelum hari Minggu, hari Sabtunya itu ke rumah, padahal dia tuh tinggal dengan papanya satu kamar karena kamarnya besar seperti itu. Lah anaknya itu ke rumah kita, memang kita dekat, jadi saya jadi paranoid, loh kemarin habis ketemu, terus gimana ini? Kemudian hari Minggu waktu itu ada tes bin, rapid dan swab bareng-bareng. Jadi saya keluarga sama 2 asisten rumah tangga saya tuh saya suruh ikut sekalian rapid. Rapid semua hasilnya negatif. Kemudian itu berangkat kan yang Mbak yang sudah lama ikut saya 24 tahun itu semobil dengan kita. Terus yang satunya lagi berangkat sendiri, yang semobil dengan kita. Terus kita bareng rapid semua hasilnya ternyata negatif. Tapi rapid itu kan tidak bisa buat ukuran, cuma screening awal, belum tentu juga itu tidak positif. Kemudian dokternya menawarkan swab saja semuanya, akhirnya kita swab semuanya. Terus kita pulang nunggu hasilnya 1 minggu. Begitu hasilnya 1 minggu keluar, kami semua ini itu negatif swabnya.
Lah Mbak Sabtu ini loh positif, yang habis membersihkan kamar saya, yang habis satu mobil dengan saya, yang habis membersihkan kamar anak-anak. Karena yang bagiannya kan, yang bagian masak Mbak sendiri, Mbak yang ini itu selalu bersama dengan kita. Coba yang apa nggak ketakutan seperti itu, tapi memang OTG tidak ada gejala. Iya, jadi kalau Tuhan gak menyelamatkan kita semua sekeluarga, saya hari ini tidak ada di sini gitu, mungkin di mitra, diisolasi seperti itu, karena adiknya suami itu begitu masuk rumah sakit itu empat orang bareng-bareng datang. Hanya adik suami yang selamat. Jadi adik ipar saya itu satu-satunya yang selamat dari 4 orang yang masuk bareng-bareng waktu itu. Dan dirawat berapa? 45 hari di rumah sakit Mitra Kenjeran. Jadi ya sampai saat ini kalau masih sehat dan segar bugar semua karena pertolongan Tuhan. Jadi itu kesaksian saya. Iya. Saya juga nggak kalah. Iyalah, waktunya saya. Kamu beri. Memang keadaan seperti ini berdampak bukan hanya sakit tapi perusahaan-perusahaan ya. Di mana perekonomian kan kacau Pak Gembala ya. Salah satu perusahaan yang di mana teman kami bekerja, ini juga goncang gitu ya. Goncangnya bukan karena perekonomian, tapi goncangnya karena ketakutan dengan penyakitnya gitu. Sehingga, tapi luar biasa perusahaan ini katanya milik anak Tuhan gitu Pak Gembala. Dan teman kami namanya Pak Yuwanto ini kerja di perusahaan ini, dan perusahaan itu mengeluarkan peraturan yang mana yang usianya 50 tahun ke atas dirumahkan. Itu pengumuman mulai bulan 3 akhir. Mereka kacau, bingung. Waduh, kalau memang aku di rumah otomatis nggak dibayari kan begitu ya? Ya jelas toh Pak Gembala ya. Pak Yuwanto sudah bingung. Pak Hari, belum apa-apa. Dia tanya saya, lowongan pekerjaan. Saya ngomong, waduh, kami nggak punya ini keadaan seperti ini. Sudah tenang aja Pak Yuwanto. Saya ngomong gitu sama Pak Yuwanto. Setelah benar-benar awal bulan mereka dirumahkan. Nggak taunya mereka bingung dengan gaji. Nanti di rumah nggak oleh gaji, terus makannya ya apa kan gitu ya. Tapi luar biasa Tuhan itu ya, luar biasa Tuhan kita itu ajaib. Sekalipun tidak kerja, sebenarnya ini ada 2. Salah satunya wilayah Tengah 3 gitu loh. Tengah 3 ini Pak Koklian gitu ya, satu perusahaan dengan Pak Yuwanto ini gitu ya. Mereka dirumahkan mulai dari bulan 4 sampai sekarang. Mereka ngomong, saya tetap digaji. Oh luar biasa. Setiap bulan saya calling dan saya tanya, gimana Pak Yuwanto sudah bekerja? Enggak Pak Hari, saya belum bekerja. Terus saya mau ngomong, dibayar apa enggak? Saya kan kadang-kadang enggak enak. Terus makanya gimana? Saya ngomong gitu. Tapi puji Tuhan Pak Hari, aku sampai detik ini tetap dibayari. Oh saya ngomong luar biasa Tuhan itu. Gitu ya. Karena kalau Pak Hari tanya terus gitu, Pak dibayar tadi enggak? Kalau bapaknya bilang enggak Pak Hari yang bayar, terus gimana? Oh tenang, saya kirim. Enggak, saya katakan Tuhan kita tidak pernah tidur. Amen. Tuhan kita tidak pernah terdiam. Dia selalu menyertai kita Pak Yuwanto. Sekalipun Pak Yuwanto nggak digaji ya, aslinya kan mestinya nggak digaji, nggak kerja. Tapi saya percaya Tuhan senantiasa mencukupkan. Saya ngomong gitu. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Janji Tuhan tidak pernah diingkari dalam kehidupan kita Pak Yuwanto. Tenang aja, maju terus. Nggak tahu sampai kapan Pak Hari. Sudah itu ada di dalam tangan Tuhan. Saya ngomong gitu. Kapanpun Pak Yuwanto tetap dirumahkan, saya percaya. Kalau Tuhan yang membayar itu perusahaannya siapa? Perusahaan Tuhan, saya ngomong gitu. Loh betul. Itu kan perusahaan Tuhan. Kalau Tuhan mau membayari Pak Yuwanto, sekalipun Pak Yuwanto nggak kerja, tidak ada barang mustahil di dalam Tuhan. Itu yang saya katakan. Puji Tuhan, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap puji Tuhan. Oh, aku sih iso masak terus, haleluya. Itulah kesaksian dari kaum pria. Puji Tuhan, sidang jemaat. Bapak Ibu tahu bahwa sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Amin. Dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar luar biasa. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Waktu Tuhan kita bekerja, semua selamat. Masalah makanan selamat. Masalah kesehatan selamat. Amin. Masalah keluarga selamat. Semua selamat kalau Tuhan bekerja. Nah, hari ini Wikipedia kita sampai di dalam Mazmur 98. Nah, di dalam Mazmur 98 saya akan baca ayat pertama karena inilah tema kita hari ini.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Amin. Keselamatan telah dikerjakannya. Jadi Bapak Ibu, karya keselamatan adalah karya yang ajaib. Amin. Jadi waktu Tuhan bekerja, itu bukan sekedar bekerja dan menyelesaikan masalah, tetapi itu adalah keajaiban demi keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita melihat karya Tuhan itu bisa kita nikmati, ya. Perbuatan ajaib itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita karena kasih. Amin. Di dalam ayat yang ketiga, Ia telah mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Haleluya. Jadi karena begitu besar kasih Allah, maka dunia diselamatkan. Amin. Demikian juga setiap kita. Waktu kita berjumpa dengan kasih Allah yang begitu besar, maka disitulah kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mencoba melihat ya di dalam kehidupan para rasul, dan kita melihat di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Matius, perjumpaan pertama murid-murid dengan Tuhan Yesus adalah pada waktu mereka ada di dalam pekerjaan mereka. Mereka menjala ikan. Sehari semalam mereka tidak dapat. Pada akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan dan mujizat terjadi. Amin. Apa yang terjadi di dalam peristiwa itu? Tuhan Yesus katakan, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Coba Bapak Ibu pikir, siapa hari itu yang mendapat tawaran untuk menjadi penjala manusia? Nelayan, Bapak Ibu. Orang-orang yang biasa, tidak berpendidikan. Tetapi kasih Allah menjangkau mereka. Dan pada waktu mereka merespon panggilan Tuhan ini, kita melihat ya, di dalam ayat berikutnya dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Inilah perjumpaan dengan kasih yang membawa mereka kepada keselamatan. Sukacita yang luar biasa sebab mereka dipanggil, mereka dipilih untuk menjadi murid, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan sekali lagi, begitu kasih Tuhan sampai kepada mereka, maka keselamatan itu pun terjadi. Amin. Yang kedua, di dalam firman Tuhan kembali Mazmur 98, maka di dalam ayat yang ke-9 ya, kita akan melihat yang terakhir. Di situ dikatakan, di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi keselamatan itu terjadi pada waktu kita bertemu dengan kebenaran. Apa itu kebenaran Bapak Ibu? Firman Tuhan. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan melalui mimbar-mimbar dimanapun, mungkin dari radio dan sebagainya, maka firman Tuhan yang kita dengar itu akan menyelamatkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yes. Firman punya kuasa Amin. melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan di dalam firman itu. Dan mari kita melihat kembali kepada murid-murid. Nah, di dalam peristiwa murid-murid pertama kali mereka mendengar Tuhan, lalu kemudian mereka menanggapi, lalu ikutlah mereka. Mereka mengikuti Tuhan di dalam hidupnya. Dan perjumpaan yang kedua yang Tuhan lakukan adalah setelah Matius pasal 4, mereka masuk Matius pasal yang ke-5. Di situ pasal 5 sampai pasal yang ke-8 berbicara bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan khotbah-khotbahnya, firman-Nya tentang kerajaan Allah kepada murid-murid. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka mendengar khotbah Tuhan Yesus di bukit, setelah mereka mendengar firman kebenaran itu, maka di dalam pasal 7 ayat 28 dikatakan,
Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Bapak Ibu, firman Tuhan berkuasa, mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya apapun terjadi dalam hidupmu, jangan kemana-mana, cari kehendak Tuhan. Firman itu dibaca, sehingga firman itulah yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, segala sesuatu di dalam dunia ini terjadi karena firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada waktu kita mendengar, membaca, merenungkan firman dari manapun, ya, itu kita sedang diperhadapkan dengan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Kalau Bapak Ibu percaya kepada kebenaran firman, maka Bapak Ibu pun akan selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga di dalam ayat yang pertama tadi, selanjutnya ya, keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu akan terjadi kalau kita ketemu kuasa Tuhan. Nah, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan kuasa Tuhan? Tuhan Yesus katakan, jangan engkau kemana-mana, tunggu di Yerusalem, tunggu sampai kuasa itu turun ke atas kamu. Roh Kudus, Bapak Ibu. Itu sebabnya kembali, Bapak Ibu, waktu kita berjumpa dengan Roh Kudus, waktu kita ketemu Roh Kudus di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, maka yakinlah kita sedang bertemu dengan keselamatan. Apapun masalahmu, waktu kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, kita datang berdoa dan Roh Kudus menjamah kehidupan kita, maka kita pun selamat. Amin. Coba mari kita melihat kembali kepada Matius ya, di mana karya-karya Tuhan kepada murid-murid itu. Nah, di dalam pasal yang ke-9, di dalam ayat yang ke-35, kita lihat. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, kuasa Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala masalah, amin, segala kelemahan, amin, segala kekurangan, segala sakit penyakit, amin, segala keterpurukan. Kuasa Yesus masih sanggup, amin, dan kuasa itu diberikan kepada kita. Amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada di dalam. Hari ini waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus dikaruniakan. Dia menjadi meterai di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam hidupmu. Orang lain tidak bisa melihat siapa itu Roh Kudus, bagaimana itu Roh Kudus, tapi Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Amen. Waktu engkau bertemu dengan Roh Kudus, disitulah engkau akan selamat. Apapun masalahmu, engkau akan dilepaskan, dibebaskan. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk mengatasi segala masalahmu. Di dalam bagian terakhir dari keselamatan Matius pasal 9, Mazmur pasal 98, kita akan melihat di dalam ayat yang kedua. Nah, disinilah masalah kita, Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus membawa di dalam kasih-Nya yang begitu besar, murid-murid bergairah, lalu mengikuti Tuhan. Mereka bertemu dengan khotbah di bukit yang luar biasa, membuat mereka semangat. Mereka dibawa dari kota ke kota, melihat bagaimana orang sakit sembuh, orang yang di dalam kelemahan mereka dikuatkan. Maka perjumpaan yang keempat, inilah yang sangat penting bagi kita. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 98 ayat yang kedua. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya dan telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini, Bapak? Tuhan memperkenalkan keselamatan, Tuhan menyatakan keadilan. Bapak Ibu ingat, salib adalah jalan Tuhan untuk menyelesaikan keadilan Tuhan.
Karena di dalam kebenaran firman dikatakan tidak ada pengampunan dosa kecuali dengan mencurahkan darah. Dan di dalam perjanjian lama kita melihat dosa-dosa bangsa Israel, umat Tuhan, diselesaikan dengan mengorbankan binatang. Darah dicurahkan. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah menebus seluruh dosa umat manusia. Nah, ini disebut keadilan Tuhan. Tuhan yang adil memberikan jalan keluar keselamatan melalui percaya kepada Tuhan Yesus yang disalib. Waktu kita mengikuti, waktu kita tahu keadilan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita selamat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mencoba itu membawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Tuhan katakan, kalau engkau tidak memikul salib, engkau bukan muridku. Bapak Ibu, hari ini kita harus memikul salib. Apa artinya? Kita menderita, kita susah, kita sulit hari-hari ini. Tetapi ingat, bukan itu tujuan Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan itu mesti menderita, miskin, lalu susah, sakitan. Bukan Bapak Ibu. Tapi pikul salib berbicara kita mematikan segala keinginan tubuh kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, kesombongan kita itu harus disalibkan. Dan waktu kita bertemu dengan salib Kristus, disitulah kita selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan hidup hanya mau senang saja, karena itu sangat berbahaya. Biasa kalau orang mau senang, mau enak, mau nikmat, ya, nanti diabetes, kolesterol. Itu mau enak, mau senang, mau nyaman. Tapi coba waktu kita sudah mulai makan buah-buah yang tadinya ini apa, ini nggak enak, ini tapi ya karena ini penting kita makan. Sebenarnya tidak menyenangkan. Tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang terjadi hari-hari ini membuat kita ini sedang memikul salib kita. Apakah kita sanggup menghadapi salib ini? Di satu sisi salib itu kebodohan bagi orang dunia, tapi bagi kita salib itu kekuatan. Jadi orang-orang Kristen yang memikul salibnya, dia akan selamat. Sekali lagi, waktu kita bertemu dengan kasih Tuhan, kita diselamatkan. Waktu kita bertemu dengan firman Tuhan, kita diselamatkan. Waktu kita bertemu dengan Roh Kudus, kita diselamatkan. Dan yang terakhir, waktu kita memikul salib kita, maka disitulah kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian, dan ini menjadi ucapan syukur kita bahwa sampai hari ini Tuhan masih berkarya. Dia sedang bekerja, yaitu memberikan keselamatan. Keselamatan itu dikaruniakan kepada kita melalui kasih-Nya, melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, dan melalui salib yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kita. Biar itu kita nikmati hari ini, karena di ujung semuanya itu Tuhan sedang membawa kita selamat. Selamat dari kesakitan, selamat dari kekurangan, dan selamat dari kesusahan. Karena Tuhan katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Karya terbesar Tuhan di dalam hidup kita adalah pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Yesus adalah harta tak ternilai yang kita miliki, yang kita hargai, dan yang kita kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah,
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan berdoa. Bapak Ibu yang ingin didoakan, silahkan bisa menghubungi kami. Kami akan mendoakan Bapak Ibu bukan hanya hari ini, tetapi setiap kali kami ada persekutuan, ada chapel di gereja, kami akan berdoa bagi Bapak Ibu. Hari ini kami mendapatkan banyak sekali telepon bagaimana Bapak Ibu minta didoakan. Itu berarti bahwa kita sadar bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Nah, mungkin dari pria wanita mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Iya, ini Pak Gembala. Ini ada yang minta bantuan doa. Yang pertama dari Ibu Linje Paspaitela dari wilayah utara. Dia sudah 1 tahun menderita kanker payudara. Terus Ibu Linje ini tinggal di rumah sendirian, biar Tuhan menyatakan mujizatnya. Amin. Kemudian yang kedua Ibu Meing dari wilayah timur. Sudah puluhan tahun Pak Gembala ini sakit stroke. Terus juga dari stroke dia susah bicara. Dan dia ini putus asa, dia sering minta mati saja, sampai pernah mau bunuh diri, masuk ke sumur. Jadi terus dijaga anaknya, akhirnya dibatalkan. Dan dia juga marah-marah selalu karena kesakitannya, dia marah-marah seperti itu. Dan biarlah Tuhan jamah hatinya, juga sakit penyakitnya. Kemudian yang ketiga Pak Gembala, ini Bu Heni dari wilayah tengah. Ini Ibu ini usianya sudah 74 tahun, menderita sakit paru-paru basah. Sudah beberapa kali itu disedot cairannya, tapi tetap masih kesakitan. Bahkan Ibu ini juga karena kesakitannya akhirnya menghentikan penyedotan itu, kemudian dia hanya minum obat dan jamu tapi tidak bisa menolong. Dan Ibu ini tidak bisa tidur karena kesakitan ini, biar Tuhan juga menolong. Dan untuk bantuan doa yang keempat, Ibu Endang usianya 70 tahun, ini dari wilayah Elohim Barat. Sudah menderita sakit stroke, kasihan Pak Gembala, 10 tahun. Tadinya dia masih bisa berjalan sedikit, tapi kemudian jatuh, akhirnya tidak bisa berjalan, pakai kursi roda. Dan di usia yang 70 tahun ini, biar keluarganya minta biar dia bisa diberi kekuatan dan penghiburan dalam menjalani usia tuanya dengan sakit stroke. Untuk yang kelima Pak Gembala, ini Ibu Tarto, usianya 72 tahun. Saat ini masih di karantina di RSPDH. Dia diduga COVID, tapi saat ini masih menunggu hasil swabnya. Minta bantuan doa biar di masa-masa karantina seperti ini dengan usia 72 tahun tidak bertemu dengan keluarga, biar tetap semangat dan nanti hasil swabnya keluar negatif. Amin.
Untuk Komisi Pria, Pak Gembala, ada permintaan doa terutama dari Pak Aris, teman kami, kaum pria. Ini yang sebenarnya beliau ini istrinya baru saja juga meninggal ya. Dan sekarang hasil swabnya masih positif gitu ya. Belum waktunya pulang, beliau minta pulang. Sekarang ada di rumah karantina mandiri dan minta bantuan doa supaya swab untuk berikutnya hasilnya negatif. Itu yang pertama, Pak Gembala. Yang kedua, Pak Kolyang yang beberapa waktu lalu jantungnya rekamannya kurang baik gitu katanya. Kami nggak ngerti sih naik turun itu gimana ya. Cuma beliau bilang supaya Tuhan sempurnakan jantungnya gitu ya. Kemudian yang ketiga Pak Priyo, ini punya diabetes Pak Gembala, jadi setiap hari beliau ini minum obat gitu. Bahkan sampai kalau sudah kumat juga nggak bisa kerja, jadi minta bantuan doa supaya sempurna. Kemudian yang keempat Pak Junedi baru saja di PHK Pak Gembala, supaya Tuhan sediakan pekerjaan yang baru. Begitu juga buat teman-teman kami yang ojol online itu, mereka sangat terdampak gitu ya. Dengan keadaan seperti ini penumpangnya jadi sedikit sekali. Jadi minta bantuan doa supaya dibukakan jalan gitu sama Tuhan. Itu aja dari Komisi Pria. Tuhan memberkati. Ya, baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Dan Tuhan masih bekerja sampai hari ini, dan itu untuk keselamatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Dan sekaligus juga kalau ada kesaksian, Bapak Ibu silahkan sampaikan, sehingga kami yang di tempat ini, kami yang di gereja sebagai hamba-hamba Tuhan, kami juga bisa terhibur, kami bisa bersemangat karena karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepada Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Di dalam segala kelemahan, kekurangan, di dalam segala ketakutan, kebimbangan untuk masa-masa yang akan datang. Sungguh Tuhan, kami seperti tanpa harapan hari-hari ini. Tetapi karya Tuhan yang terus bekerja sampai hari ini, itulah yang menyelamatkan, itulah yang memulihkan, itulah yang memberi kekuatan, itulah yang menyembuhkan, itulah yang memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya waktu kami datang kepada Tuhan, waktu kami mengandalkan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kami, waktu kami membaca dan merenungkan firman, bagaimana firman itu berbicara kepada kami, dan bagaimana Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, maka disitulah keselamatan kami. Itu sebabnya Tuhan, jangan biarkan kami jauh dari Tuhan, jangan biarkan kami meninggalkan persekutuan, biar kami terus ada di dalam komunitas, biar kami ada di dalam hubungan satu dengan yang lain. Sekalipun kami berjauhan, sekalipun kami hanya secara online Tuhan, tetapi kami percaya karya Tuhan tidak terbatas. Dalam situasi-situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan masih bekerja. Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawa Ibu Lince Mas Paitela. Tuhan, Engkau tahu kanker yang sudah dia derita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sel-sel kanker itu bisa dimatikan dan dia bisa hidup normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Itu untuk Ibu Meing Tuhan. Karena stroke, karena keterbatasan, dia seringkali putus asa dan dia mau mati saja Tuhan. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, belas kasihan Tuhan, penghiburan Tuhan akan ada di dalam kehidupannya, sehingga damai sejahtera itulah yang membuat dia bertahan sampai hari ini. Tuhan, tolong anak-anaknya agar bisa mendukung ibu ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Heni dengan paru-paru basahnya. Tuhan, bukan hal yang mudah Tuhan, itu sangat sakit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tubuh ini adalah baik-Mu Tuhan, sehingga tempat kediaman-Mu ini harus baik, harus sehat. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar air yang ada di paru-parunya menjadi kering. Tuhan, angkat dan Tuhan bebaskan dia. Untuk Ibu Endang Tuhan, dengan stroke yang cukup lama juga, Tuhan, biarlah Tuhan kerinduannya untuk dia bisa bergerak, untuk dia bisa berjalan, melakukan kegiatan kembali. Kami percaya Tuhan, kalau tidak ada yang dapat menolong, maka hanya Tuhan saja yang dapat menolong. Kami menyerahkan Ibu Endang ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Tarto Tuhan, yang sudah 72 tahun, dia harus diisolasi. Tuhan, ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan,
waktu dia sendiri, ada Tuhan yang menyertai dia. Benar, Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita, damai sejahtera melingkupi suasana dan hadirat Tuhan ada di mana dia tinggal. Sehingga sekalipun dia harus sendiri, ada pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Aris Tuhan, Iya, Bapak. yang memaksa untuk keluar. Oh, jangan. Sekalipun hari-hari ini Tuhan. dia masih positif. Oh, Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Amin, Tuhan. amin, amin. Apa yang Tuhan sudah kerjakan semasa dia ada di rumah sakit, Amin. Tuhan akan pulihkan, akan sehatkan pada waktu dia ada di rumah. Amin. Sebab sukacita itu meliput dirinya. Kiranya Tuhan tolong dan semua yang dia butuhkan tersedia sehingga dia boleh sehat kembali di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Untuk yang Tuhan. Iya, Bapak. Engkau tahu ada sesuatu di jantungnya. Tuhan. Tuhan, jantung ini pusat dari peredaran darah. Kami berdoa Tuhan, biar dia menjadi normal dan Amin, sehat. amin, amin. Semuanya berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Prio dengan diabetesnya Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan, banyak pikiran, istirahat Bapak. kurang dan banyak hal bisa mempengaruhi diabetes tinggi Tuhan. Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Dalam Tuhan, nama Tuhan sanggup memulihkan, Amin. menyehatkan Amin. dia, Amin. sehingga ini tidak menjadi gangguan, halangan, Oh. tapi dia bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih. Untuk Pak Junaidi Tuhan, Iya, Bapak. dan juga jemaat yang lain, Oh, yang Tuhan. juga di dalam pekerjaan mereka. Oh, Tuhan Yesus. Mereka yang ada di dalam ojek online, Iya, Grab Tuhan. dan yang lain-lain Oh, Tuhan, Tuhan. tolong, Bapak. Mereka butuh pekerjaan, Oh, mereka Tuhan diberkati. Yesus. Mereka membutuhkan Tolong. pekerjaan-pekerjaan yang Oh, baru. kirim penuh Biarlah kasih, Tuhan berikan Tuhan. hikmat di dalam kehidupan mereka, Ya, Bapak. sehingga mereka bisa mendapatkan jalan keluar, sehingga mereka bisa melihat pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tarjo Tuhan, Oh, Tuhan Yesus. orang tua Ibu Yanti dari Elohim. Tuhan tolong apapun yang menjadi penderitaan dia, sakit penyakitnya, Tuhan jamah dia. Untuk Bapak Edi Triyono dari Maranatha Tuhan. Oh Tuhan, jemaat-jemaat kami yang tersebar dimanapun mereka berada, yang mereka sakit hari ini, kiranya Tuhan tolong. Untuk Bapak Kukuh Tuhan dari Immanuel, juga tentang pekerjaan istrinya Tuhan. Oh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan, kalau tertutup jalan yang satu, kami percaya Tuhan dapat membuka jalan yang lain. Amin. Untuk Ibu Sulistiawati Tuhan dari Tengah Satu yang sakit, biar Tuhan sembuhkan dan pulihkan dia. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak yang menjadi tulang punggung di dalam kegiatan ekonomi mereka. Tuhan, Engkau tahu hari-hari ini banyak hal yang dibatasi, sehingga mereka tidak bisa lagi mengajar dengan baik, mereka tidak bisa memberikan les-les privat dengan baik, sehingga ini semua mengganggu Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan, mereka sediakan untuk biaya kehidupan mereka. Tuhan tolong. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan Amin. juga untuk Dinda Tuhan, Amin. yang kontrak kerjanya sebentar lagi habis. Oh, Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan. Yes. Amin. Ini bisa diperpanjang. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Pemulihan itu ada di dalam Amin. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, kami sudah membawa jemaat-jemaat Oh, Tuhan. kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam doa-doa kami Tuhan, di dalam kesehatian, kesepakatan kami, dan di dalam hadirat Tuhan kami berseru, maka Tuhan mendengar kami. Amin. Terima kasih Bapak, Amin. kami mengucap syukur, sebab apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli, dan Tuhan Amin. siap menolong Amin. setiap kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami menunggu karya keselamatan-Mu untuk menyelamatkan kami terbebas dari semua masalah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa menghubungi kami. Waktu Bapak Ibu mengutarakannya, percayalah, beban itu sudah sebagian berkurang dalam hidupmu, dan itu membawa sukacita damai sejahtera. Amin. Dan waktu sukacita damai sejahtera itu ada dalam hidupmu, pertolongan Tuhan akan segera datang. Amin. Baik, sampai di sini HF kita, dan saya berharap kita akan bertemu lagi di dalam House Family berikutnya. Dan sekali lagi, itulah yang membuat kita selamat. Amin. Amin, amin. Hari-hari ini roh kita
lebih penting daripada tubuh kita. Tubuh kita semakin merosot itu wajar Bapak Ibu. Tapi roh kita harus semakin kuat. Dan bagaimana kita kuat di dalam roh? Maka di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam doa-doa, di dalam firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya, itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam House Family yang berikut. Shalom. Haleluya.